apakah nanti bisa mengakibatkan batal diangkat atau bagaimana? Baiklah sobat-sobatnya, ketika teman-teman melakukan pemberkasan dan juga sudah mengakhiri proses pengisian DRH yang sudah terlanjur di submit ya, atau sudah diakhiri proses pengisian DRH-nya, maka di sini akan ada tampilan seperti ini. Anda telah mengisi dan mengirim daftar riwayat hidup, pastikan Anda selalu mendapat informasi terbaru mengenai pelaksanaan seleksi CASN melalui situs resmi BKN dan juga instansi pilihan Anda. Nah, sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang saat ini sudah melakukan pengakhiran pengisian DRH, maka akan ada dua tombol ya, yaitu tombol lihat dan juga tombol unggah ulang. Nah, teman-teman, di sini dipastikan kembali meskipun kita sudah mengakhiri proses pengisian DRH, nanti sebelum di tanggal 5 ya, yaitu tanggal 4, nanti kita untuk tombol unggah ulang ini masih ada ya. Jadi nanti kita masih bisa memperbaiki berkas yang di sini kita isikan. Kita cermati kembali untuk berkas-berkas yang kita sudah upload, apakah sudah sesuai dengan buku petunjuk pengisian DRH dan apakah juga sudah sesuai dengan petunjuk atau panduan dari masing-masing instansi yang kita lamar. Nah, kalau misalkan di sini ada kesalahan ya dari berkas yang kita upload, tentunya nanti akan berdampak pada pengangkatan kita sebagai ASN P3K. Seperti apakah contohnya? Mana di sini diberikan salah satu contoh dari teman-teman nakes ya, dari P3K tenaga kesehatan kemarin, yang mana memberikan informasi penting untuk kita, yaitu share pengalaman bagi P3K guru yang lagi pemberkasan. Saya ini adalah P3K nakes, kemarin itu ada yang fatal ya, yaitu untuk surat kesehatan rohani itu kebanyakan cuma surat dari puskesmas. Padahal untuk surat tersebut itu harusnya dari dokter spesialis jiwa ya, yang mana pada akhirnya dampaknya ya, ini adalah dari 17 orang yang berkasnya itu nanti dikembalikan. Nah, akhirnya teman-teman yang di sini surat rohaninya dari puskesmas saja, ini adalah 17 orang ini berkasnya dikembalikan oleh BKN ya, untuk diperbaiki. Dan dampaknya ini adalah molor penerimaan SK P3K, yaitu akibat 17 orang tersebut. Nah, semuanya seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk kita itu melakukan pemberkasan, selain kita itu mengacu pada buku petunjuk pengisian DRH dan pemberkasan ya, namun kita juga harus mengikuti panduan dari masing-masing Pemda yang tentunya juga sudah memberikan petunjuk untuk kita. Nah, jadi di sini sudah ditetapkan apakah kita itu untuk cari suratnya itu dari mana untuk berkas-berkasnya itu. Nah, di sini untuk dampaknya sebagai contohnya, nah dikarenakan untuk pemberkasan ini kalau misalkan kesalahannya nggak fatal banget ya, misalkan ijazahnya ternyata nggak benar atau gimana gitu kan, itu kita nggak akan digugurkan ya. Nah, seperti halnya seperti ini. Kalau misalkan hanya kesalahan dari pemberkasan yang seharusnya inilah surat keterangan kesehatan rohani ini dari RSUD, kemudian di sini kita dari puskesmas, maka di sini untuk berkasnya itu dikembalikan. Untuk di apa? Yaitu untuk dilakukan perbaikan. Nah, setelah diperbaiki nantinya itu diupload kembali ya. Nah, untuk dampaknya selain dikembalikan dari 17 orang ini, tentunya kalau misalkan berkasan itu SPTCM dari satu Pemda itu sama semua ya, yaitu ada by name by address dalam SPTCM itu. Jadi kalau misalkan ada satu atau dua saja yang mengalami kesalahan, maka nanti berdampak pada semuanya itu juga akan mengalami kemoloran ya untuk penerimaan SK P3K-nya. Jadi teman-teman yang ada di daerah ini marilah saling berkoordinasi dengan sesama peserta yang lulus ya. Jangan sampai ada kawan kita yang ketinggalan, atau jangan sampai ada kawan kita yang melakukan kesalahan. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu nanti akan berdampak pada kita semua ya, yaitu berdampak pada molornya pemberkasan dan juga penerimaan SK P3K. Nanti semua akan merasakannya. Jadi di sini kita saling mengingatkan saja satu dengan yang lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, tentunya di sini juga dari BKN ini memberikan fitur ya, fitur baru setelah teman-teman mengakhiri proses pengisian DRH, masih diberikan kesempatan untuk mengunggah ulang atau memperbaiki berkas yang mungkin saat ini masih ada yang keliru. Nah, tadi ada yang komentar di video sebelumnya, yaitu kawan kita itu merasa berterima kasih setelah ada video ini ya. Karena ada menu tombol unggah ulang yang awalnya yang seharusnya adalah ijazah ya, ijazah S1 yang harus diupload, ternyata keliru akta 4-nya yang diupload. Nah, untung saja di sini masih ada tombol unggah ulang ini ya. Kalau misalkan sudah nggak ada ini, atau mungkin pemberkasan kita ini sudah terlewat dari tanggal 5, maka kita nggak bisa lagi untuk memperbaiki ataupun juga mengunggah ulang berkas kita.
Tentunya bukan hanya berkas yang harus kita cermati dan perhatikan untuk kebenarannya atau jangan sampai ada yang tertukar, namun segala sesuatu untuk berkasan ini kita mengacu pada arahan masing-masing instansi yang kita lamar. Dan sebagai contohnya adalah misalkan kalau misalkan di daerah kami ya, yaitu di Kabupaten Ngawi, di sini juga sudah memberikan panduan yang sangat rinci ya terhadap teman-teman. Yaitu misalkan di sini untuk file surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani, ini adalah untuk peruntukannya ini sudah ditetapkan, yaitu disamakan semuanya, yaitu untuk persyaratan pengangkatan P3K tenaga guru pemerintah Kabupaten Ngawi. Nah, tertanggal ini adalah setelah pengumuman. Juga di sini untuk surat keterangan sehat jasmani rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang mencantumkan surat tertanggal setelah pengumuman. Kemudian juga sudah ditentukan untuk pencarian berkas itu dari mana, yaitu kalau misalkan yaitu untuk surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani itu ditentukan yaitu di rumah sakit umum daerah ya, yaitu di rumah sakit yang ditentukan oleh BKPSDM. Jadi seluruh peserta P3K guru yang lulus itu semua mengikuti mencari berkas itu di RSUD ya, dan juga dilakukan penjadwalan. Dikarenakan untuk peserta yang lulus tahun ini ada ribuan teman-teman. Kemudian juga sudah ditentukan juga untuk panduannya, misalkan di sini terkait tentang surat keterangan sehat rohani itu adalah dari unit psikiatri rumah sakit pemerintah yang ditandatangani oleh dokter spesialis penyakit jiwa. Inilah dari RSUD ya. Jadi kalau misalkan kita mencarinya itu dari puskesmas, itu mungkin bisa memberikan suratnya. Namun tentunya untuk surat itu nanti tidak akan memenuhi syarat. Nanti tidak memenuhi syarat untuk kita mengikuti pemberkasan ini, dikarenakan sudah ditentukan untuk perolehan suratnya itu dari level mana. Termasuk juga untuk SKCK itu adalah dari Polres ya, yaitu dari kantor polisi yang tingkatnya itu di kabupaten atau kota. Jadi kalau misalkan dari Polsek itu nanti tentunya juga nggak sesuai ya dengan buku panduan dan arahan dari Pemda. Kemudian juga terkait tentang penulisan surat ya. Yang mana di sini untuk surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani itu adalah diunggah pada sscsn.bkn.go.id kan, link pemberkasan. Kemudian untuk nomor surat keterangan sehat jasmani rohaninya itu pada DRH itu ditulis keduanya ya, dengan dipisah dengan garis double miring seperti ini. Ini adalah sedangkan tanggal yang digunakan itu adalah tanggal surat keterangan sehat jasmaninya. Meskipun dari keduanya ini ditulis, untuk tanggal suratnya ini ditetapkan yaitu tanggal surat keterangan sehat jasmaninya. Oke, demikian sobat-sobatnya, semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya. Marilah kita maksimalkan usaha kita ini dan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita ini secara maksimal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.